Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi washabi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa RCTV Langka Padane yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua masih dipertemukan oleh Allah di dalam bulan yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, hadani Allah wa iyyakum. Salah satu akhlak terbaik yang harus kita lakukan adalah menjaga lisan. Salamatul insani fi hifdzil lisan, yaitu menjaga lisan. Lebih-lebih di dalam atau di saat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, sehingga apabila kita semua menjaga lisannya, insya Allah puasanya akan bernilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat, para pemirsa, dalam Al-Qur'an kategori atau jenis perkataan ucapan itu ada 9. Yang pertama adalah qaulan ma'rufah. Qaulan ma'rufah adalah ucapan yang baik. Ucapan yang baik adalah ucapan yang sesuai norma dan nilai. Maka berkatalah dengan perkataan yang baik, namanya qaulan ma'rufah. Wa qulu lahum qaulan ma'rufah. Dalam surat An-Nisa ayat 5. Yang kedua, pemirsa, termasuk bahasa yang baik, ucapan yang baik adalah qaulan sadida. Apa qaulan sadida? Perkataan yang tegas lagi benar. Perkataannya tidak penuh keraguan. Perkataannya tidak bertele-tele. Perkataan ini harus dilandasi dengan takwa. Makanya sebelumnya itu kalimatnya itu falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Masih dalam surat An-Nisa ayat 9. Pemirsa, yang berikutnya adalah qaulan layyina. Apa qaulan layyina? Qaulan layyina adalah perkataan yang lembut, perkataan yang santun. Jangankan kepada orang tua, kepada orang yang fasik pun harus berkata dengan lemah lembut. Ini juga sebagaimana perintah Allah terhadap Nabi Musa dengan Nabi Harun ketika menghadap Fir'aun, yaitu faqula lahum qaulan layyina. Nabi Musa dan Nabi Harun disuruh menghadap kepada Fir'aun untuk memberikan tazkirah, untuk memberikan peringatan dengan bahasa yang lembut. Kenapa? La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, supaya orang yang diajak bicaranya itu bisa sadar dan atau merasa segan terhadap kita. Pemirsa, yang berikutnya adalah qaulan maisuro. Apa qaulan maisuro? Qaulan maisuro adalah perkataan yang mudah. Perkataan yang tidak bertele-tele dan mudah dicerna. Faqul lahum qaulan maisuro. Yang berikutnya, pemirsa, ada juga dalam Al-Qur'an yang namanya qaulan baligho. Qaulan baligho adalah ucapan yang penuh makna, yang menyentuh jiwa. Ini biasanya digunakan oleh beberapa motivator supaya apa? Supaya orang yang ada di hadapannya itu akan tergugah hatinya. Orang-orang yang merasa terpuruk hatinya, terpuruk dalam kehidupannya, yang merasa putus asa, maka gunakanlah kata-kata qaulan baligho yang menyentuh jiwa. Pemirsa, hadani Allah wa iyyakum. Yang berikutnya, yang keenam adalah termasuk perkataan baik adalah qaulan karimah. Qaulan karimah ini yaitu ucapan-ucapan dari anak terhadap orang tuanya. Ucapan dari murid terhadap gurunya. Ucapan santri terhadap para kiainya, para masyayikhnya, maka menggunakan qaulan karimah. Wa qul lahum qaulan karimah. Surat Al-Isra ayat 23. Yang berikutnya yaitu qaulan saqilah. Pemirsa, apa qaulan saqilah? Qaulan saqilah itu ucapan yang penuh makna.
kaulan atau ucapan yang bahasanya tidak terlalu panjang tapi penuh makna dan butuh pencernaan yang mendalam. Inna sanulki alaika kaulan sakila, sebagaimana Allah akan memberikan wahyu terhadap Nabi Muhammad SAW, maka butuh pencernaan. Kalimatnya tidak terlalu panjang tapi butuh pencernaan, namanya kaulan sakila. Dan yang ke-8 yaitu ucapan yang terbaik atau biasa disebut ahsanu qaulan. Apa ahsanu qaulan? Ini dalam surat Al-Fussilat ayat 33. Waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Orang yang berkata baik, wa amila sholihan, kemudian dia berkatanya dengan lemah lembut, dengan menyentuh, maka waqala innani minal muslimin, dan orang-orang ini termasuk orang-orang yang muslim yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat para pemirsa, hadanillahu wa iyyakum, yang terakhir adalah ucapan yang paling buruk di antara yang 9, yaitu qaulan azimah. Ucapan yang penuh caci maki, ucapan yang isinya ujaran kebencian. Ini maka ucapan ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya digunakan oleh orang-orang musyrik, orang-orang munafik. Innakum lataquluna qaulan azima. Kalian semua memang sering berkata demikian. Perkataan-perkataan yang kasar disebut qaulan azima. Pemirsa, hadirin hadirin Allah wa iyyakum, mudah-mudahan kita dapat menghikmati bersama dan kita terhindar dari ucapan yang ke-9, qaulan azima. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.